Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Yang di belakang saya belum dengar suaranya. Selamat pagi. Semangat pagi. Oh, kalah suaranya sama yang di depan. Yang depan perempuan kencang, yang belakang kok pelan ya. Ulangi. Semangat pagi. Lagi ya. Fokus ya, berarti ketahuan. Kalau misalnya kalian nggak fokus tuh kelihatan dari suaranya tadi. Semangat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk presentasi tentang materi yang mungkin bermanfaat. Sorry maaf belum saya ganti slide-nya. Kemarin habis presentasi di SMK 2 Banjar. Saya akan menyampaikan materi tentang tes psikologi. Sebelumnya mungkin ini adalah detail pribadi nama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Hudia. Kebetulan saya lulusan Magister Manajemen MSDM di salah satu universitas di Bandung. S1 saya orang teknik industri yang nyasar jadi orang HRD. S1 saya adalah teknik industri di salah satu perguruan tinggi semi negeri karena punya departemen perindustrian di Jakarta. Ini pengalaman kerja saya. Sampai saat ini saya masih menjadi HRD di PT Onambe Indonesia. Sebelumnya karena saya nyasar, orang teknik industri nyasar ke HRD. Saya sebelumnya adalah sales marketing supervisor. Bukan sales yang jualan keliling ya, salesnya sales spare part mobil ya untuk perusahaan. Oke. Ini adalah nomor handphone saya kalau mau menghubungi, tapi nanti saja. Ini, ada yang tahu psikotes itu apa? Yang bisa jawab, mau saya kasih uang tunai 50.000. Enggak, tapi jawabnya detail ya. Oh, nggak percaya, sok saya keluarin duitnya 50.000. Habis itu percaya, sok. Ayo yang bisa jawab detail lengkap, sok. Siapa sebutkan nama? Jelaskan. Bukan yang nyiron di sini ya, nyiron. Bukan yang nyontek di sini ya. Bukan yang nyontek di sini. Definisi psikologi atau psikotes menurut kalian. Oke, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Ibki Gibhadhar. Saya dari jurusan TKJ kelas 12 sampai 3. Menurut saya, psikotes itu adalah suatu tes yang mengetes sebuah kejiwaan dari manusia. seperti emosi, sifat, dan juga kepribadian. Yang sepakat, yang dia dapat uang sepakat silakan. Tidak. Oh tidak. Yang bilang tidak, yang bilang tidak sok. Apa menurut kamu yang terbaik? Ayo sok gerak. Ayo apa sok? Ayo mana yang tadi bilang tidak, siapa coba maju nama sini. Ayo sok. Menurut kamu apa? Sepakat, Bu. Psikologi semangat. Gugur ya. Oke. Sepakat dengan yang di depan tadi? Sepakat. Ikhlas, saya ngasih ikhlas. Ada duit siapa nanya ikhlas. Ya jangan mimpi naon semalam nih diberi duit 50.000 ke saya. Oh, mimpi naon bisinya. Ya salah. Jadi sebenarnya gini simpelnya kalau psikologi itu memang ilmu yang dipelajari itu tentang karakter pribadi seseorang. Ya, jadi memang ilmu, saya bukan orang psikolog, jadi punten kalau misalnya agak sedikit tidak terlalu memahami banget tentang ini. Tapi saya pernah belajar karena teknik industri itu belajar psikologi industri. Jadi industrinya bukan orangnya yang saya belajar. Ya. Ini untuk apa sih psikotes itu? Di sekolah sebelum masuk sekolah psikotes kan ya? Ada tes nggak? Masuk SMA ini apa nggak ada psikotes? Ada. Jadi ini loh fungsinya biasanya. Mengetahui gambaran kepribadian seseorang,
Recruitment atau selection yang tadi Bu Febri jelaskan itu adalah tentang recruitment dan selection. Kenapa kita juga harus melakukan psikotest? Yang ketiga masalah kepribadian, betul tadi si A-nya bilang bahwa memang masalah kepribadian bukan jiwa sebenarnya mah kepribadian. Ya. Kalau jiwa mah itu masuk rumah sakit jiwa ya. Terus promosi jabatan, kalau di kami di perusahaan setiap orang yang memang mau menaiki satu level di atasnya memang ada yang namanya psikotest ulang untuk mengetahui sejauh mana sih kejiwaannya dia seandainya dia naik level, misalkan dari seorang operator menjadi seorang leader, bagaimana dia bisa menghandle anak buahnya, karena kan pasti tekanannya lebih besar ya dibandingkan saat dia menjadi seorang operator yang bebas-bebas aja bekerja suka-sukanya dia gitu kan. Tapi saat dia naik menjadi leader, dia harus mempertanggungjawabkan anak buahnya. Kenapa harus dilakukan itu? Tes masuk sekolah, berarti kemarin kalian sempat mengalami ya, sudah ada tes sekolah. Nah, kita biasanya takut psikotes kalau apa? Biasanya ini gagal lagi, can mulai can naon langsung dreg-dreg gitu ya. Ketemu HRD, padahal HRD-nya baru juga ngomong gini, selamat pagi, terima kasih sudah datang di perusahaan kami untuk melakukan tes. Kita udah panas dingin, udah keringat gitu ya. Tesnya juga belum mulai, kalian itu udah langsung deg-degan gitu ya. Biasanya kayak gitu, padahal HRD-nya mah bager teh di sini nggak tahu di dalam pabrik ya Bu ya. Terus melihat orang lain yang lebih siap. Biasanya orang yang selalu menganggap orang lain saingan atau lawannya dia pasti akan merasakan orang lain tuh lebih siap daripada dia. Terus pesimis duluan, nama mau lulus ya mual juga nama mual gitu ya. Itu tuh kalian mensugesti hal yang negatif ke diri kalian. Jadi seharusnya sebelum memulai kalian tanamkan di diri kalian bahwa saya harus lulus. Hasil biarkan nanti memang jalannya Allah yang sudah menentukan. Kalau dapat berarti memang rezeki. Tetapi kalau memang bukan rezekinya, mungkin ada di tempat lain. Ya. Terus teman sudah kerja. Biasanya kalau kayak kalian yang baru lulus kerja, terus bertemu dengan orang yang pernah bekerja tes dalam satu perusahaan yang sama, kalian akan minder. Wah dia mah udah kerja pasti lulus nih. Belum tentu. Satu perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu tesnya berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Jadi tidak perlu takut. Terkadang ada orang yang menggunakan alat, ada juga yang hanya dari hasil penulisan kalian. Sampai di sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Belum ya? Belum. Oke. Kesalahan yang biasanya dilakukan. Nih, biasanya yang paling sering ini mencontek, niron, mencontek. Ini yang tidak dibolehkan, karena biasanya gini, terkadang orang merasa bahwa dia besok adalah lulus psikotes, belilah buku psikotes. Setelah itu dia pelajari, dan mungkin besoknya hampir 100% dari yang ada di buku itu di copy paste. Kalau bahasa komputer copy paste, kalau bahasa kita kerennya mencontek, gitu ya. Itu dilarang. Sekali lagi, tes psikotes itu adalah kepribadian kalian yang menggambarkan tentang diri kalian, bukan tetangga kalian, bukan emak kalian, bukan adik kalian. Ya, jadi psikotes itu adalah gambaran detil tentang pribadi kalian agar perusahaan tuh bisa melihat bahwa oh si A ini pemarah, si B ini pemurung, si C ini kerjanya cepat, si D ini kerjanya lambat. Jadi psikotes itu bukan lagi yang namanya kalian ngelihat di buku, kalian nyontek dan isinya sama. Yakin pede dengan diri sendiri, karena jawaban itu adalah jawaban yang menggambarkan tentang diri kalian. Apa yang terjadi? Ini yang tadi saya bilang, kenapa dilarang beli buku ataupun nyontek atau segala macam. HRD atau psikologi, karena kebetulan saya bukan orang psikolog, itu akan tahu kalau kita dari belajar. Karena apa? Nyontek, copy paste. Karena kalian meniron, mencontek karakter orang yang ada di dalam buku itu, bukan tentang kalian. Ya. Terus, kita akan terlihat seperti robot. Karena apa? Bukan diri kita, orang lain yang kalian gambarkan di dalam buku itu, di dalam lembaran jawaban kalian. Ya. Jadi, jelaskanlah itu sesuai dengan karakter diri kalian, bukan diada-adakan atau diada-adain.
Kalaupun lulus, pasti kita akan terbebani. Karena apa? Gambaran yang terlihat oleh perusahaan bahwa kalian adalah orang yang cepat tanggap, tetapi real faktanya kalian butuh proses pembelajaran. Di situ yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Sok yang di belakang yang tidur sok. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalian sekali lagi saya bilang, psikotes itu adalah menggambarkan tentang siapa? Nggak kedengaran? Tentang siapa? Yang di belakang paham ya? Pahamnya doang, pasti tanya sok, saya ditanya yang di belakang. Sama. Yang di belakang saya tanya. So, menurut kamu tadi, ada berapakah yang dilarang? Lagi main handphone, Pak Guru, Bu Guru ya. Ayo main handphone, toh. Tadi kan kita sudah bikin peraturan ya. Dilarang apa? Main handphone. Ayah orderan. Ayah membeli voucher pulsa. Sudah. So, tadi kita sudah menjelaskan di slide ini, ya. Yang tidak boleh saat psikotes apa satu yang paling gampang dari tadi saya teriak naon Pak. So, siapa nama? Kelas naon berapa? Ya di kelas ini ya, sampai nanti sesi terakhir tidak ada yang megang handphone. Ya, handphone boleh tapi tolong di silent. Kalaupun memang itu penting, tolong kalian keluar dari ruangan. Hargai orang yang di depan. Hargai perjalanan kami dari Karawang sampai ke sini. Punten ya. Semangat ya. Semangat ya. Terima kasih. Ini yang saya bilang tadi, apa yang terjadi? Penting sekali lagi saat kalian mau psikotes. So di antara ini yang paling penting apa? Apa? Terus? Itu benar. Minta doa orang tua. Sekali lagi, keriduan Allah itu atas keriduan orang tua. Kemurkaan Allah itu atas kemurkaan orang tua. Kiraku mau besok mau tes. Mak, Pak, berangkatnya rek tes. Kayak gitu. So, kemana ngedoain mal? Doain ke guru tuh mau lulus ya, gitu ya. Tapi coba kalau misalnya datang bilang sama orang tua, Mak, Pak, besok teh mau tes, mungkin doainnya. Kan orang tua pasti ngedoain. Lulus enggak itu teh? Insya Allah. Kan hasilnya nanti gimana nantinya, yang penting mah doa udah ada ya. Betul. Nah ini, istirahat yang cukup. Ini hal yang paling kedua setelah ridho orang tua tadi. Kalau misalnya semalamnya kalian begadang, standarnya manusia tidur itu berapa jam? 8 mah kerja tuh guys. 8 mah hari kerja 8 jam per hari. Nah, kita 6 jam minimal, itu minimal. Kepluk teh mah 24 jam kayak tenan. Terus istirahat yang cukup itu kenapa? Karena kalau misalkan saat tes psikotes ada yang namanya tes pakai lembar A3, itu yang gede yang hitungnya ke atas. Ya pindah, jangan beres nanon, pindah gitu nya. Nggak fokus. Kenapa perlu istirahat yang cukup? Itu karena ada satu tes itu sebenarnya menguji kecepatan kalian, ketelitian kalian. Kertasnya teh A3, kebayang A3 gede. Baru ngomong si pengetesnya. Ya, ayo mulai kita baris pertama selesai pindah lagi cananan baru satu tambah satu oke dua oke saya nulisnya. Gitu ya. Itu terkadang menjadi kegagalan karena dia istirahatnya kurang cukup. Ya, fokus, berikutnya konsentrasi, positive thinking, sama percaya diri. Ya insya Allah lah kalau memang rezeki mau kemana ya gitu. Itu ya. Apa yang terjadi kalau mundur lagi saya nih, punten. Kalau gagal,
Biasanya kalau orang patah hati sok ngurung di kamar, sok siapa yang ngaku? Ya, kalau gagal itu sesuatu yang tertunda. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Gagal hari ini belum tentu hari esok, lusa dan bertahun-tahun yang akan datang saya juga akan gagal. Orang belajar itu dari kegagalan. Yang punya KFC yang sekarang di mana-mana, dia bisa sukses di karirnya di umur berapa? 65 tahun. Enggak aki-aki, enggak sekolah, gitu ya. Tapi karena apa? Karena dia tidak merasa bahwa dia takut untuk kegagalan. Ya, intinya kita yakin sama diri kita. Coba kalau gagal, apa sih yang salah dari hari ini? Tes saya apa? Apa saya kurang fokus? Apa saya matematikanya kurang? Atau saya tidak memperhatikan apa yang diinstruksikan? Sebenarnya saat tes itu, si pengetes juga akan melihat kalian. Wah, dia konsentrasi atau tidak, fokus atau tidak dengan pertanyaan atau dengan ungkapan yang saya sebutkan. Misalkan biasanya tes yang pertama, ya hari ini adalah analogi. Pengisiannya adalah harusnya misalnya disilang tapi kalian dicentang. Itu juga menjadi suatu kesalahan. Ya, jadi harus fokus. Ya, optimis ketika gagal bisa menjadi perusahaan yang tidak cocok dengan kepribadian kita. Terkadang maaf ya, orang yang mungkin fisiknya kuat, mungkin di kami tidak diterima, mungkin di tempat lain yang memang dia berkaitan dengan fisik, dia bisa diterima. Mungkin orang yang lemah di kami bisa diterima, tetapi di perusahaan yang lain tidak, karena setiap perusahaan itu punya manufaktur yang berbeda, punya jenis yang berbeda, dan punya kriteria masing-masing berbeda. Jadi jangan takut untuk setelah gagal kita harus terus mencoba. Kalau berhasil, bersyukur. Biasanya mah punten ya, mama orang kampung, anak saya dapat di PT Astra, selamatan sekampung. So biasanya kan suka gitu ya, bersyukur. Ini yang hal yang paling penting. Integrasi kita juga bekerja membawa nama sendiri, bukan hanya saat kalian nanti misalnya mendapatkan suatu pekerjaan yang memang itu pekerjaan yang bonafit. Dan nanti misalnya di PT Toyota, di PT Astra ataupun apapun itu, kalian bukan hanya membawa nama kalian, tetapi kalian juga akan membawa alma mater dari sekolah lulusan kalian. Karena terkadang ada mindset salah satu perusahaan yang menganggap gini, saya tidak akan mau merekrut dari SMK Cijulang. Karena apa? Anaknya bales bla 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 bla. Hanya karena satu orang, SMK Cijulang di blacklist dari satu perusahaan. Jadi ingat, saat kalian diterima di dalam suatu perusahaan, itu kalian tidak lagi membawa nama diri kalian sendiri, walaupun hasil income-nya untuk kalian sendiri, tetapi kalian membawa nama alma mater perusahaan ataupun alma mater dari sekolah kalian. Begitu juga kalau nanti kuliah, berarti kan membawa nama alma mater dari kampus kuliah. Ya. Jenis-jenis psikotes. Ini biasanya yang terkadang dikeluarkan. IQ, pengeluaran logika, aritma, tes warteg, bukan warteg warung Tegalnya, bukan. Warteg ini adalah salah satu tes yang ditemukan oleh salah satu orang Jerman yang kebetulan namanya ada wartegnya. G-nya pakai 2, bukan warteg Kuningan atau warteg pinggir jalan ya. Terus ada tes analogi verbal, ada psikotes, ada psikologi gambar orang dan gambar pohon biasanya. Ada tes DISC, ini yang paling bisa menggambarkan karakter kalian. Ini contoh tes IQ. Contoh bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan angka dan tata bahasa, tidak cuma di dunia kerja, tetapi di sekolah juga. So, apa yang kalian bisa baca dari soal yang pertama? Kolom berikutnya kalian isi apa? Titik-titiknya besar, kecil ataupun apa? Nah, disinilah ketelitian kalian digunakan untuk fungsi tes IQ ini. Ya, gambar di bawahnya, apakah itu melanjutkan gambar dengan tambahan ataupun apa? Jadi fokus, pastikan instruksi yang dijelaskan sama orang yang memberikan tes itu kalian pahami. Tidak paham langsung ditanyakan. Terkadang ada orang yang kepedean, pede pisan gitunya. Ya udah saya mau udah ngerti. Terkadang itu tidak semua perusahaan sama maksudnya di sini.
Jadi tolong dengarkan instruksi dari si orang yang memberikan tes ke kalian. Itu yang paling utama. Ya. Ini yang tadi saya bilang contoh tes warteg. So, ngapain sih Bu ini gambarnya kayak gini? Titik doang, kurawal gini doang, garis-garis gini doang, kotak gini doang, gini. Ini adalah tes yang akan menggambarkan kepribadian kalian, kondisi kalian saat kalian mengikuti tes ini. Ini dapat kita gunakan untuk mengukur sejauh mana sih kalian itu bisa memecahkan masalah kalian. Seandainya mendapatkan gambar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini yang disebut tes warteg. Mau tahu kayak gimana? Tah, ini contoh gambarnya tong ditiro. Ini gambarnya. Mungkin saat dia sedang melakukan tes, dia berpikir tentang religi. Kok bisa sih Bu? Kan tadi gambarnya apa yang di sini? Apa? Garis-garis doang. Sok yang di sini tadi apa? Tiba-tiba ujug-ujug jadi suntikan. Sok yang di sini tadi apa? Ujug-ujug jadi jamur. Disinilah imajinasi kalian. Imajinasi dalam artian bisa menggambarkan bahwa imajinasi kalian adalah karakter kalian. Seandainya kalian mendapatkan permasalahan atau dalam situasi yang sedang tinggi-tingginya masalah itu, bagaimana kalian memecahkan? Bingung dong, gambar kayak gini. Tiba-tiba saya harus menjadikan seperti ini. Iya. Jadi ini hanya gambaran. Sekali lagi saya bilang, seandainya kalian mendapatkan tes ini tidak boleh meniru. Karena ini adalah gambaran kalian saat itu. Ya. Ada yang mau bertanya? Hatur nuhun, sudah tutup slide-nya. Ada yang mau bertanya? Saya cuma buka 3 pertanyaan karena setelah ini Pak Mursalin akan memberikan sesi berikutnya. Ada? Ada yang mau? Nggak ada? Cukup jelas? Atau kurang jelas? Atau mau nambah lagi? Cukup jelas? Ini sebagian doang. Kalau saya buka semua panjang sampai sore, nggak selesai nanti. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, maka. Biasanya tes psikologi kalau yang berbau gambar dan kertas kita gabung dalam satu ruangan ada 100 orang. Dari 100 orang itu kita nanti akan melihat hasil tertinggi dari setiap karakter. Karakter yang terakhir itulah yang nanti baru kita panggil biasanya nanti untuk wawancara dan seleksi berikutnya seperti yang tadi Bu Febri jelas. Ada lagi? Ayo. Karena gini, psikologi ini kan lebih ke pribadi bukan individual kejiwaan dari seseorang. Di saya ada orang yang mungkin pernah dulu artis kita Marshanda yang punya penyakit apa itu namanya yang bipolar. Kita ada, tetapi itu kan jika itu kan lebih mempengaruhi produktivitas, bukan ke fisik seseorang. Output yang dia dapatkan itu apa? Jadi bukan lebih ke pribadi orang itu bagaimana. Lain cerita kalau dia menyatakan maaf, gila, itu kita tidak. Kadar bipolarnya dia juga seperti apa? Jadi kita juga tidak mau kalau misalnya ada di tempat ini apakah akan bermasalah dengan kejiwaannya dia. Biasanya perusahaan juga nanti akan mereview lebih lanjut karena kan after kalian tes psikotes lari ke medical check up. Nah, si dokter ahlinya lah yang akan memberikan judgement, diizinkan bekerja, diterima untuk bekerja, direkomendasikan untuk bekerja. Biasanya seperti itu. Ya, tadi kamu nanya apa? Ada yang nanya kalau nggak salah tes waktunya. Benar ya? Setiap tes dari setiap psikotes itu tidak sama. Ada yang cuma 10 menit, 15 menit, 25 menit. Itu sekali lagi saya bilang kecepatan, ketelitian, dan fokus. Ada lagi? Yang di belakang? Cukup ya? Gus pinter di belakangmu orang multimedia nya semuanya ya. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada lagi yang mau nanya? Tuh bengong, power ayam saya mati
Oh terjadi, nah terjadi pundung digituin teh. Pundung kamu gitu ih. Kenapa? Sama nanya apa? Gini, orang kepribadian ganda sekali lagi saya bilang, kita kan namanya orang psikolog itu punya ahli-ahlinya dari para ahli. Jadi mereka akan bisa mendiagnosa karakter mana yang sebenarnya dari diri orang itu. Kalian mau nutupin kalian punya kepribadian ganda, pasti akan bisa dibaca sama ahlinya. Sama kalau kalian menutupi penyakit, si dokter mah tahu karena dia ahlinya, karena dia belajar. Jadi orang yang berkepribadian ganda, ya mungkin dia berbohong. Sekali lagi saya bilang, tidak boleh berbohong di situ. Di situ dari ada orang yang bisa baca tulisan kalian. Apa itu Bu? Ilmu apa ya Bu? Kalau tulisan graffiti apa ya? Grafi. Ada. Kalau psikologi itu kalau nggak salah ada satu ilmu. Kalaupun memang dari hasil psikotes ini dia bohong, dia akan disuruh nulis. Tulisan dia aja itu bisa dibaca karakter kamu. Kamu cuma nulis gini doang. Nama saya itu akan kebuka semuanya. Kamu ngebohong sanes dukun atuh. Bukan dukun, bukan. Jadi mereka tuh belajar ilmu. Saya lupa ada teman saya sih yang ahlinya. Jadi dia tuh dari tulisan grafiti itu bisa mengetahui karakter seseorang. Gitu. Terus tadi juga ada tes yang namanya DIS, itu bahkan bisa mengetahui menerka kalian tuh apa sih posisi yang tepat untuk kalian. Itu ada di ilmu psikologi. Seperti itu. Jadi orang punya kepribadian ganda, maksudnya ganda teh bukan yang satunya melambai, yang satunya biasa, bukan kan? Ganda teh bukan yang melambai gitu, bukan kan ya? Oh bukan. Sugar kan biasanya kan ada yang melambai satu gitu ya, satunya enggak. Malamnya misalnya siangnya tari, malamnya taro gitu misalnya. Atau terbalik gitu. Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin nanti sesi berikutnya akan dilanjutkan sama rekan saya, Bapak ganteng, paling ganteng di antara kita. Oh salah ya, udah saya mau perempuan. Paling ganteng di antara kita, Bapak Mursalin, bangga Pak.